Fans Manchester United kembali berduka setelah melihat permainan cantik timnya. Meski kalah melawan Arsenal, 3 poin pertama kembali gagal didapat di pekan kedua. Mereka tertahan 1-1 ketika menghadapi Fulham di Craven Cottage. Memang, United sukses membawa pulang poin. Tapi laga di London Barat seolah menegaskan kalau United memang hobi kembali ke setelan pabrik. Taktik dan kredibilitas Ruben Amorim kini kembali dipertanyakan. Starting 11 momen kali ini akan membahas momen laga Fulham versus Man United yang kembali menyajikan betapa buruknya kualitas tim Ruben Amorim. Simak pembahasannya. Manchester United memang bukanlah tim papan atas jika berkaca dari tabel klasemen musim 2024-2025. Finish urutan ke-15 klasemen akhir jelas bukan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Namun ketika bursa transfer dibuka, fans United punya alasan untuk senang. Klub mereka jadi salah satu yang paling boros bersama klub-klub yang musim lalu finish di papan atas. Dua rekrutan anyar, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, sudah cukup membuat United menguras kantong dalam-dalam. Cunha yang datang lebih dulu memiliki bandrol 74,2 juta euro, sementara Mbeumo dihargai sekitar 75 juta euro. Dua nama ini saja sudah membuat kantong United terkuras nyaris 150 juta euro. Gebrakan tidak berhenti sampai di situ. Ruben Amorim yang sempat menegaskan butuh striker baru, akhirnya sukses membujuk Benjamin Sesko untuk bergabung. Sesko rela menolak kesempatan main di Liga Champions yang ditawarkan Newcastle demi United. Namun, lagi-lagi transfer ini tidak murah. Kehadiran Sesko resmi membuat United sudah mengeluarkan 229,7 juta euro. Menurut catatan transfer market, melihat daftar lengkap catatan transfer IPL, United ada di urutan keempat klub paling boros. Mereka duduk tepat di bawah 3 klub yang musim lalu finish di 4 besar, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. Melihat nama-nama besar yang datang, fans tentu saja antusias. Optimisme untuk mengulang semangat Tsunami Trophy kembali menggema. Lumrah memang, karena melihat tim yang dipimpin trio Sesko, Mbeumo dan Cunha, fans berpikir, siapa yang bisa hentikan kami sekarang? Tepat saat para fans United larut dalam hegemoni, jadwal Liga mengharuskan mereka langsung bertemu Arsenal. Sama seperti United, Arsenal juga sibuk memanaskan mesin dengan para rekrutan anyar di musim panas. Duel di Old Trafford menjadi menarik, karena ini menjadi panggung buat dua striker baru kedua tim, Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Arsenal pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Namun, kemenangan Arsenal dan kekalahan United tampaknya tidak membuat fans setan merah terlalu kepanasan. Fans United malah senang karena mereka menilai permainan United sudah lebih baik. Duet Mbeumo dan Cunha memang berkali-kali menjadi ancaman berat gawang Arsenal, kawalan David Raya. Sayangnya, Benjamin Sesko tidak hadir lebih awal. Tidak ada striker yang bisa melakukan finishing. Ditambah, rapatnya pertahanan Arsenal membuat United buntu. Meski begitu, fans kelihatan senang karena gambaran permainan Ruben Amorim yang sebenarnya mulai kelihatan. Banyak fans bahkan yakin MU bisa menang. Andai kata Arsenal tidak memainkan taktik haram ball mereka. Setelah laga melawan Arsenal, fans United semakin optimis. Karena lawan mereka berikutnya adalah Fulham. Secara level, rival satu kawasan Chelsea ini punya kekuatan di bawah Arsenal. Banyak yang optimis bahwa ini akan jadi momen Ruben Amorim mendulang 3 poin perdananya di musim 2025-2026. Fans United memang optimis timnya bisa mencuri poin penuh dari Craven Cottage. Sayangnya, optimisme tinggallah optimisme. Fans kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa United tetaplah United. Saat semua fans berharap mereka bangkit dan memenangkan 3 angka, Bruno Fernandes CS justru gagal menang. United turun dengan formasi yang sama dengan formasi laga kontra Arsenal. Hanya saja, Amorim kini memainkan Amad Diallo. Sejak menit awal, Amad mengisi posisi wingback kanan yang biasanya diisi Diogo Dalot, sementara komposisi sisanya masih sama.
Sayangnya, penampilan United justru lebih buruk dibanding laga melawan Arsenal. Fulham yang tampil di hadapan publik sendiri justru lebih dominan. The Cottagers mencatatkan 13 tembakan dengan 1 diantaranya berbuah gol. Sementara United cuma punya 10 tembakan dengan 3 diantaranya tepat sasaran. United memimpin lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz, memanfaatkan skema sepak pojok pada menit ke-58. Sayangnya, backline United lengah pada menit ke-73. Bekas pemain Arsenal, Emil Smith-Rowe, menceploskan bola ke gawang Altay Bayindir yang membuat skor sama kuat 1-1. United punya kans lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes pada menit 38 atau sebelum lahirnya gol pertama. Sayangnya, eksekusi Bruno malah menembus awan daripada menembus gawang Bernd Leno. MU akhirnya pulang dengan 1 angka dan lagi-lagi gagal menang. United kembali terdampar di urutan bawah klasemen. Posisi mereka kini lebih mengkhawatirkan, yakni duduk di urutan ke-18. Lagi-lagi kekalahan ini menampar muka Ruben Amorim. Bagaimanapun, pelatih asal Portugal layak dipersalahkan, meski musim belum benar-benar berakhir. Secara strategi, banyak yang mempertanyakan kenapa Amorim masih keras kepala mempertahankan taktik 3 back-nya. Padahal taktik ini belum terbukti, bahkan membuat para pemain United bingung. Wingback yang dimiliki Amorim tidak bisa memberi suplai bola, sehingga Benjamin Sesko yang 2 kali main dari bench tidak bisa unjuk aksi mencetak gol. Di sisi lain, keputusan tidak memainkan Sesko sejak awal juga sedikit dipertanyakan. Untuk apa beli striker baru kalau tidak diberi kesempatan? Mungkin begitulah pertanyaan yang timbul untuk kasus Sesko. Padahal apabila Sesko main dari awal, striker Slovenia itu menawarkan ancaman jika dikombinasikan dengan eksplosivitas Mbeumo dan Cunha. Kemudian di lini belakang, tampak beberapa kali Matthijs de Ligt dan kolega kecolongan umpan-umpan terobosan. Defender United beberapa kali tidak siaga melihat pergerakan tanpa bola pemain lawan. Bisa dilihat gol Emil Smith-Rowe adalah bukti bahwa kelemahan United itu bisa dieksploitasi. Hasil melawan Fulham tentu sekali lagi menjadi evaluasi buat Ruben Amorim. Kita sudah melihat bahwa skema 3 back pelatih asal Portugal belum bisa berjalan maksimal. Mungkin Amorim bisa mempertimbangkan skema berbeda demi menambah kekuatan di lini tengah yang juga kerap diekspos lawan. Sudah berkali-kali dikatakan bahwa Manchester United cuma butuh kemenangan. Pertanyaannya, apabila permainan masih seperti laga kontra Fulham, bisa jadi mereka akan mendapat hasil yang lebih buruk. Bahkan ketika menghadapi Arsenal, United bisa saja kalah lebih besar. Andai kata Arsenal bermain lebih menyerang, bukan bertahan. Laga selanjutnya harusnya jadi laga yang mudah buat Matheus Cunha dan kawan-kawan. United akan menantang Grimsby pada lanjutan putaran kedua Piala EFL atau Piala Liga. Selanjutnya United akan bertandang ke markas tim promosi Burnley pada pekan ketiga Liga Primer Inggris. Disinilah Ruben Amorim perlu melakukan pembenahan. Bagaimanapun setelah 2 laga mudah, United akan langsung bertemu 2 laga berat. 14 September 2025 mereka akan bertamu ke Etihad Stadium untuk menantang rival sekota Manchester City. Lalu pada 20 September, United akan bentrok dengan Chelsea di Old Trafford. 36 pekan tersisa tidak akan mudah buat United dan Ruben Amorim. Proyeksi United memang mempertahankan Amorim sebagai pelatih jangka panjang. Namun jika rekor cuma 28 poin dari 29 laga terus bertahan, bukankah tidak mungkin masa jabatannya akan berakhir lebih cepat? Nah itulah dia Football Lovers ulasan kegagalan Manchester United di laga melawan Fulham. Berkaca dari 2 laga yang sudah dimainkan, menurut kalian, apa yang perlu dibenahi Ruben Amorim? Apakah United masih layak disebut title contender? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya kalau kalian suka video ini. Jangan lewatkan pembahasan-pembahasan seru dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.